memang ini ada yang ganggu di rumah ini. Kenapa badannya sakit? Ya karena ada yang nanam sesuatu di rumah ini, di rumahnya temanku. Dipijet di tangannya itu kayak ada yang apa ya, yang lepas, blur. Kemudian di kaki juga kayak gitu, kayak ada yang terlepas. Gambar sketsa bahwa di beberapa tubuh, kayak misalnya di kepala, kemudian di persendian, semua itu dari mulai atas sampai bawah itu kayak ada paku emas, tapi secara gaib itu dia menunjuk satu titik bahwa di situ ada buhul yang ditanam di situ. Septian ini terkena santet tali ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Apa kabar seluruh Gromet dimanapun Anda berada? Kembali lagi bersama saya Robi Panca, host Gromet Gromyah Medeni. Seperti biasa, akan ada seorang narasumber yang akan berbagi kisah medeninya di sini. Namun, sebelum narasumber kita berbagi kisah medeninya di sini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sedulur Gromet yang sudah menyaksikan video-video kita. Tidak lupa pula juga, saya ingin mengingatkan, konon katanya, kalau kita bercerita, mendengar, atau membaca kisah-kisah medeni, mereka akan tertarik dan ikut mendekat bersama kita. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita yang sudah ada di tengah-tengah kita, yang sudah tidak asing lagi, Mas Guntur Saketi. Mas Guntur, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini Mas Guntur ini gimana Mas? Gojek masih ya? Masih. Gojek ya, alhamdulillah. Ya, ini ada kisah apa ini Mas yang ini kisah sampaikan? Itu tadi kan katanya Gojek ya. Ini temen Gojek gitu. Oh, Gojek ya? Saya ya. Kebetulan dia kena santet. Kena santet tali amben. Aneh kan? Iya, santet ikat amben apa tali amben? Oh, ikat amben. Iya. Oke, tahan dulu Mas Guntur. Oke, seluruh Gromet, sebelum Mas Guntur Saketi melanjutkan kisah medeninya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Oke, Mas Guntur, silahkan dilanjutkan kisahnya seperti apa. Terima kasih Mas Robi dan sedulur Gromet dimanapun Anda berada. Jadi hari-hari saya kan Gojek ya. Nah, kebetulan ini temen Gojek saya cerita pernah disantet ikat amben. Jadi pas sekitar bulan Agustusan itu tahun 2019 belum lama ya, belum lama. Jadi setelah kerja pulang Gojek itu kan pulang ke rumah misalnya, kemudian aktivitas biasa. Dan setelah tidur malam itu, paginya itu badannya nggak karuan, pokoknya ada pegel, ada pusing, nggak karuan sekali lah, sampai dia hanya di amben, di tempat tidur, biasanya hanya di tempat tidur. Karena kalau mau bangun itu badannya sakit, kayak persendian, dari mulai tangan, kaki, sampai pinggang, sampai kepala itu pusing dan sebagainya lah. Itu apa Mas Guntur, temennya itu masih muda apa sudah tua itu? Ya lumayan lah, umuran 40-an lah, kan masih lumayan ya, masih seger lah, masih muda lah, masih muda, kan aktivitasnya juga padat. Setelah sakit-sakit itu kemudian sempat nggak berangkat 2 hari, kondisinya sama seperti itu. Karena 2 hari nggak sembuh-sembuh, sempat dipijet juga itu, pijet tukang pijet, karena ngerasa mungkin masuk angin ya, karena Gojek itu, tapi belum sembuh juga. Akhirnya ke dokter. Setelah ke dokter, minum obat, rada mendingan, ini berangkat lagi, berangkat hampir sekitar mungkin ada 2 bulanan lah. Ketika sudah makan obat sembuh, nanti sakit lagi, berobat lagi, kayak gitu terus.
kondisinya juga sama, badannya sakit, pokoknya kayak nggak ada semangat buat kerja lah, pengennya tiduran terus, pengennya apa namanya, hanya di rumah, nggak mau keluar, semangat kerjanya kurang gitu. Tapi uang datang kayak gitu. Iya, jadi pengennya kayak gitu, orangnya memang kayak gitu. Iya. Jadi itu tabiat juga, tapi memang Iya. ini badannya sakit-sakitan. Iya. Sakitan. Nah, setelah 2 bulan ini kebetulan ketemu sama temen ini ya, teman Gojek juga ya. Ya teman Gojek ini karena sering lihat dia sakit-sakitan, kemudian ditanya, kamu sakit apa gitu. Ini badannya sakit semua, dari mulai persendian sampai kepala juga sering pusing, pengennya tiduran di tempat tidur seperti itu. Kemudian teman saya ini kan temennya itu kan rada pinter hal-hal goib, jadi melihat itu yaudah nanti saya apa namanya ke rumah gitu. Itu waktu itu hari Rabu, dan rencana itu malam Jumatnya mau ke situ. Setelah Jumat malam itu kemudian temennya itu telepon, Mas ini saya sudah di depan rumah, padahal dia tuh nggak pernah tahu rumahnya temanku gitu. Gitu loh, tapi tiba-tiba sudah ada di depan rumah. Depan rumah itu telepon, akhirnya diajak masuk, ngobrol, medang dulu, tapi memang temennya itu udah merasa ada yang hal aneh di rumah itu gitu loh. Kemudian setelah apa namanya, medang dulu, ngobrol-ngobrol kenapa bisa seperti itu, kemudian temennya itu ngomong, memang ini ada yang ganggu di rumah ini. Kenapa badannya sakit? Ya karena ada yang nanam sesuatu di rumah ini, di rumahnya temanku itu. Nah, waktu itu memang belum apa namanya, sempet dipegang kayak dipijat gitu, bisa dipijat, semua badannya dipijat. Nah, ketika dipijat di tangannya itu kayak ada yang yang lepas, lur. Kemudian di kaki juga kayak gitu, kayak ada yang terlepas. Semua di tubuh yang di persendian itu dipegang, terus kayak dipijat gitu, terus kayak ada yang lepas, lepas ser gitu. Kemudian ini tak sebut aja namanya ya, nggak apa-apa ya. Iya, saya juga banyak teman Gojek juga sih, barangkali saya kenal. Itu yang teman saya itu yang sakit namanya Septian. Iya, kalau yang ngobatin itu namanya Dion. Septian sama Dion ya. Yang sakit Septian itu ya. Yang sakit kan Septian ini. Oh iya Mas Guntur, saya mau tanya itu, Mas Septian ini di rumah hanya sebatang kara, ada keluarganya? Ada keluarganya. Itu lengkap. Ada istrinya. Oh berarti mau sudah. Nama istrinya juga nggak usah lah ya. Nggak usah wis. Jadi ya di situ keluarga lengkap di situ. Nggak ada anaknya, ada istrinya. Nah, setelah dipijat itu kan memang Septian ini ngerasa kayak ada yang pada lepas. Dari mulai di setiap persendian itu kayak ada yang dilepas sama Dion ini. Tuh, kerasa sekali di kayak ada yang lepas gitu. Itu Mas Guntur, sebelum lepas ini monggo ada ini kopi ini minuman sedikit biar ceritanya tambah enak. Ambil ngerokok nggak apa-apa ya Mas? Boleh, saya ambil ngerokok, monggo. Ini kebetulan tadi udah simpen Mas. Iya. Lumayan naranya. Yang masih baru nggak apa-apa, biar tambah panjang. Ya. Jadi setelah dipijat itu Septian ini ngerasa badannya udah agak mendingan. Katanya sudah enteng lah. Udah bisa apa namanya, kayak nggak terlalu berat itu. Ngomong juga lancar ya? Ngomong lancar. Awalnya itu kayak orang gagu, jadi kayak orang stroke kayak gitu. Iya. Mengo-mengo gitu. Ya nggak mengo-mengo banget sih, cuman rada lemes lah ngomongnya. Ya, lancar, bergairah. Atau pas tidurnya dengan istri bergairah apa enggak tahu. Iya. Karena nggak sempat cerita ke situ. Nah setelah itu si Dion ini cerita bahwa Septian ini terkena santet tali amben.
itu. Iket amben. Iket Iya, amben, iket amben. iket amben. Jadi hawanya itu pengennya di rumah tiduran Oh, terus berarti gitu. memang seperti diiket di amben lah Nah gitu. iya gitu. Jadi untuk kerja pun nggak semangat, untuk mencari rezeki nggak semangat, dan kemudian untuk aktivitas lainnya juga nggak semangat. Nah, akhirnya setelah apa namanya tahu itu, nah Dion ini gambar sketsa lah, gambar sketsa bahwa di beberapa tubuh kayak misalnya di kepala, kemudian di persendian semua itu, dari mulai atas sampai bawah itu kayak ada paku mas, tapi secara gaib. Sayang gaib Ya, itu ya. jadi paku mas itu ditanam di tubuh Septian itu. Nah, dari paku-paku ini, itu ada kayak ada tali yang menghubungkan di satu titik yang kalau apa ya, seperti boneka itu loh, boneka yang bisa Iya, digerak-gerakan itu boneka loh. yang atasnya kayu ini pakai tali kayak gitu Ya lah. pakai tali itu. Nah, Iya. kemudian Dion juga sempat ke depan rumah itu, dia menunjuk satu titik bahwa di situ ada buhul yang ditanam di situ. Tuh. Nah, titik itu yang menghubungkan benang-benang itu ke tubuh si Septian itu. Jadi di pas sebelah timur ya, sebelah timur itu ada titik yang ditanam buhul di situ, kemudian lurus ke tempat tidurnya itu. Tuh. Jadi ketika apa namanya, di situ tuh ada sosok yang nunggu buhul-buhul itu, ada sosoknya itu genderuwo tinggi besar, kemudian apa namanya, bulunya lebat, hampir semua di tubuhnya lebat, dan ada tanduknya dua, tapi tanduknya masih kecil. Jadi menurut Dion itu karena tanduknya kecil, mungkin dia hidup baru sekitar 1000 tahunan. Intinya belum tua lah, masih muda lah ya, masih anak-anak lah ya. Mungkin ya. Dan ada taring juga panjang di situ, katanya sih sangat menyeramkan sekali. Di Septian pun apa namanya, ditawarin kalau mau lihat, nanti saya bukakan dan bisa lihat sosoknya seperti apa gitu. Tapi Septian ini kan karena dia orang penakut, penakut dan pengecut, tapi ya beda ya, lain ya, tadi cuman anak penakut, jadinya nggak mau dibuka. Tapi setelah tadi dilihatkan titiknya, kemudian digambarkan sketsanya itu, nah baru tahu bahwa dari titik yang penanam buhul itu, dia kayak dipegangi sosok Ndoro itu, kayak ada tambang-tambangnya, tali-talinya itu. Jadi ketika bergerak pasti sakit. Jadi pengennya itu ya di tempat tidur telentang, kalau gerak sakit, karena ini di tali ini kan sudah terpasang di paku-paku mas itu. Jadi kalau misalnya gendoronya pengen gerakan, tinggal digerakkan, dia pasti sakit badannya. Nah, setelah tahu itu semua, karena ada sosok di situ, akhirnya Dion ini minta botol dibacakan apa namanya, doa-doa, kemudian sosok itu yang gendero itu dimasukkan ke botol dan dikunci di situ. Nah, karena penasaran ini, Septian ini penasaran siapa yang ngirim itu kan, tanya sama Dion juga mau menunjukkan orangnya, tapi Septian ini nggak usah wis. Tapi klunya dari Dion itu orang dekat, bukan orang jauh lah. Itu. Setelah beberapa saat ngobrol di situ, dan bahkan Dion ini sempat ngobrol sama jin yang ada di botol itu, Tapi apa namanya? Jadi Septian tanya ke jin itu,
jin itu nanti bilangnya ke Dion. Iya. Jadi putar itu. Dan juga sempat tanya yang ngirim siapa, kenapa dia bisa ngirim itu, alasannya apa orang itu ngirim ke Septian sehingga apa namanya bisa seperti itu gitu loh. Dan itu juga ngobrol, jadi melalui mediator Dion ini membuka semua bahwa dia berasal dari daerah Jawa Barat lah, daerah Jawa Barat. Kemudian ada yang dia juga nyebutkan dukunnya namanya siapa, lokasinya di mana, kemudian siapa yang nyuruh. Oh, disebutkan juga. Disebutkan siapa yang nyuruh, kemudian alasannya apa. Tuh dia berani menyampaikan. Bahkan bayarnya berapapun jin itu ngatakan bayarnya berapa gitu. Dan memang Septian ini ditargetkan ketika sudah 3 bulan, berarti kan Desember, nanti Januari ini karena apa namanya paku-paku ini dipasang terus kan, akhirnya kan kondisi fisiknya kan lemas ya, kondisi fisiknya lemas, sehingga di bulan Januari itu targetnya masuk rumah sakit dan meninggal. Kebetulan di bulan Desember ini ketemu dengan Dion dan sudah dibersihkan semua lah. Kalau saya sih sebenarnya Septian ini menyebutkan alasannya, cuman khawatirnya nanti ketika ada orang yang tahu barangkali nggak enak lah. Ya, karena orang dekat mungkin. Karena orang dekat sih, orang dekat ini. Jadi itu cerita sekelumit itu. Dan setelah ini pun apa namanya sempat mau apa ya, ditawarin Dion ini mau dikembalikan ke orangnya biar orangnya merasakan hal yang sama, atau memang udahlah dibuang aja. Nah, Septian ini kan sempat apa namanya, karena dia juga nggak kenal orang yang ngirim itu, akhirnya nggak usah dikembalikan. Nah, jinnya ini kan rencananya Dion itu setelah dimasukkan itu dibuang di salah satu sungai lah di situ. Nah, di daerah mana itu, Mas? Saya nggak mau menyebutkan lah ya. Barangkali nanti satu daerah lah. Iya, satu daerah. Nah, jinnya itu nangis-nangis di situ. Karena jinnya itu tahu ketika dilemparkan di suatu sungai itu jinnya ini nanti jadi budaknya mereka. Kenapa itu? Karena umurnya dia masih muda. Oh, tergolong muda. Tergolong muda. Karena tadi sih ya, tahun tadi katanya ya. Iya, tanduknya masih kecil gitu sih. Makanya kan masih muda. Kalau dibuang di situ penghuninya itu udah ribuan tahun. Sehingga kalau dia dibuang di situ nanti jadi budaknya mereka. Jinnya itu, Gendurwo itu pun nangis-nangis, jangan dibuang situ, jangan dibuang di situ. Tapi karena ya nggak tahu lagi dibuang kemana, akhirnya si Dion ini kan kalau pulang lewat situ akhirnya dibuang di situ. Ya, tetap dibuang di situ ya. Iya, dibuang di situ, nggak ada tempat lain sih. Khawatirnya nanti kalau dibuang sembarangan kan efeknya juga ke orang-orang yang di sekitar situ, yang di tempat pembuangan itu. Lah, itu yang ditanamkan itu bentuknya apa, Mas? Apa benda yang ditanam itu? Yang buhul itu. Buhul itu apa ya? Kayak ada benda miliknya Septian ini yang ditanam di situ. Tapi nggak menyebutkan secara spesifik bentuknya apa gitu, tapi di titik itu memang ada yang ditanam di situ. Dan di situ juga titik Gendurwo itu menetap di situ. Jadi lurus dengan tempat tidurnya. Jadi kalau dibayangkan ya, kayak boneka yang setiap tangan dan kakinya itu ada talinya yang buat digerakkan seperti itu. Itu dari atas itu ya. Iya kan, kayak gitu. Jadi modelnya seperti itu. Jadi ketika kalau kena santet ikat amben ini memang targetnya ya nggak kemana-mana, cuma di rumah. Nah, kalau sudah di rumah terlalu lama kemudian sakit-sakitan, ya
meninggal. Targetnya memang meninggal. Itu jadi cerita sebelum cerita dari teman Gojek saya, Septian ini. Dan alhamdulillah setelah kejadian itu, setelah dibersihkan, dan Dion ini juga sempat sempat tetap jaga-jaga lah, barangkali nanti ada kiriman susulan dari dukun yang dukun yang mengirimkan genduro itu gitu loh. Karena dukun ini pun genduro ini pun kalau dikembalikan ke dukunnya, pasti dukunnya marah, biasanya seperti itu kata Dion, biasanya seperti itu. Jadi kalau marah di situ ya disiksa sama aja, makanya dibuang di salah satu sungai itu biar sama-sama tidak dimanfaatkan lagi untuk kejahatan para dukun-dukun ini. Dan setelah dipantau hampir seminggu 2 minggu, ternyata udah clear, dan Septian ini juga udah sehat lagi, sudah gemuk lagi. Dulu kan 3 bulan itu kering rontang karena sakit-sakitan terus sih. Makannya nggak banyak, kalau sekarang makannya banyak sekali udah. Ya nanti seger lah, kapan-kapan Mas Septian ini suruh kesini biar barangkali nggak muat lah karena saking segernya. Oh, nanti ada tempat khusus buat Mas Septian adalah. Oke, segitu Mas Guntur. Sudah segitu ceritanya. Dan kalau ada cerita-cerita menarik lagi nanti kita ceritakan kembali. Iya, kalau Gojek itu memang komunitasnya banyak sih, jadi banyak cerita. Dan terima kasih Mas Guntur sudah berbagi kisah menarik di sini. Oke. Demikian sedulur Gromit, kisah medeni yang disampaikan oleh Mas Guntur Saketi yang dialami oleh teman Gojeknya. Oke. Bagi sedulur Gromit yang ingin berbagi kisah medeninya di sini, silahkan tulis di kolom komentar atau kirim email di bawah ini. Sekian Gromit kali ini, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.